warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Nurul Hidayah dengan NIM 21080310420. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan isi laporan keuangan perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2021. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu mengenai profil perusahaan, yang kedua sumber dana bank, yang ketiga jasa-jasa bank lainnya, yang keempat pinjaman yang diberikan bank, lalu yang terakhir yaitu kinerja keuangan Bank BRI pada tahun 2021 ini. Sebelum mengetahui isi laporan keuangan, sebaiknya kita mengetahui dari profil perusahaan dari Bank BRI itu sendiri. Bank BRI ini pertama kali didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto. Nah, bank ini didirikan oleh Raden Arya Wiryaatmaja. Yang pada awal mulanya itu BRI adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana. Selanjutnya pada tahun 2003 BRI ini menjadi perseroan terbuka, yang dimana pada tanggal 10 November 2003 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau yang saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Jenis Bank BRI ini merupakan bank pemerintah karena BRI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas dengan nilai saham di atas 5% atau setara dengan 53,19%. Bank BRI ini memiliki beberapa produk yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama ada simpanan, yang kedua pinjaman, yang ketiga BRIMO atau BRI Mobile, yang keempat kartu kredit, yang kelima investasi, yang keenam ceria, yang ketujuh merchant, dan yang terakhir ada Brizi. Lalu selanjutnya ada sumber dana bank, yang dimana sumber dana bank ini merupakan total rupiah dari semua dana yang terhimpun oleh bank, dimana perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri berupa setoran modal pemilik saham dan laba ditahan, atau dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito, ataupun dari lembaga-lembaga yang lainnya. BRI ini menyediakan beberapa tabungan, yaitu diantaranya ada tabungan Britama, tabungan Junio, tabungan Simpedes, dan tabungan Simuda. Lalu, BRI juga menyediakan beberapa deposito, yaitu Depo BRI Rupiah, Depo BRI Falas, Deposito On-Call Rupiah, dan juga Deposito On-Call Falas atau valuta asing. Pada tahun 2021 ini, Bank BRI berhasil menghimpun dana sebanyak 1.138,74 triliun, yang apabila dirinci terdapat 3 sumber dana, yaitu tabungan, giro, dan juga deposito. Pada kali ini, tabungan memiliki kedudukan yang tertinggi dibanding dengan giro dan juga deposito. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu tabungan memiliki nilai sebanyak 497,68 dengan rincian tabungan Simpedes nilai 309,36 triliun, tabungan Britama 173,61 triliun, tabungan Britama Falas nilai 3,20 triliun, dan tabungan lain-lainnya 11,51 triliun. Selanjutnya ada giro, yaitu dengan nilai 220,60 triliun, yang dimana giro rupiah sebanyak 148,19 triliun, giro falas 72,41 triliun. Lalu yang terakhir ada deposito, yang dimana memiliki nilai 420,48 triliun dengan rincian deposito on-call rupiah 344,61 triliun dan deposito on-call falas dengan nilai 75,87 triliun. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu sumber dana bank pada tahun 2020 sebesar 1.087.424.950.000 rupiah. Artinya pada tahun 2021 ini Bank BRI mengalami kenaikan sumber dana bank daripada tahun sebelumnya, yaitu
sebanyak 1.138.743.215.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jasa-jasa bank lainnya. Di sini BRI menyediakan beberapa jasa-jasa bank lainnya, yaitu ada transfer rupiah, yang dimana transfer rupiah merupakan pengiriman uang, remittance, atau jasa bank lainnya yang saat ini paling sering dilakukan oleh nasabah bank. Nah, BRI ini menyediakan beberapa jasa lainnya, diantaranya bill payment. Bill payment merupakan sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di teller BRI. Lalu ada transfer LLG, layanan pengiriman uang dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing ke bank lain melalui sistem clearing melalui BRI. Selanjutnya ada jasa penerimaan setoran. BRI juga melayani transaksi setoran atau pembayaran untuk berbagai macam keperluan. Lalu ada transaksi online, yang dimana transaksi online ini atau transaksi antar cabang merupakan layanan antar rekening online yang dapat dilakukan di semua kantor cabang BRI dan unit BRI yang telah disediakan secara online. Lalu ada reverse remittance, yang dimana reverse remittance itu sendiri merupakan jasa layanan pengiriman uang valuta asing antar bank yang diselenggarakan oleh Bank BRI sendiri. Selanjutnya ada jasa ekspor impor. Nah, di dalam perbankan ini, ekspor impor merupakan jasa perbankan dalam transaksi perdagangan nasabahnya di dalam negeri dengan pihak-pihak yang berada di luar negeri. BRI melayani jasa penerbitan LC atau Letter of Credit, LC kembali ke belakang, Inward Documentary Collection atau non-LC, dan juga jaminan pengiriman serta pembayaran pajak pemberitahuan impor barang. Selanjutnya ada bank garansi, yang merupakan fasilitas pinjaman tidak langsung atau non-direct loan, di mana Bank BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan atau pihak ketiga bahwa nasabah atau debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Nah, bank garansi ini membantu kelancaran pelaku bisnis UMKM dalam pengerjaan suatu atas pelaksanaan kontrak kerja yang telah disepakati. Bank BRI tidak mengenakan biaya bunga kepada pelaku usaha untuk bank garansi ini. Lalu ada juga safe deposit box, yang merupakan jasa bank dalam bentuk tempat penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, di mana isi dan mutasinya itu tidak perlu diketahui oleh pihak bank, serta keamanan dan kerahasiaannya dijamin oleh pihak Bank BRI. Nah, Bank BRI ini menyediakan 5 ukuran untuk penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga tersebut, tentunya juga dengan biaya yang berbeda setiap ukurannya. Lalu yang terakhir ada bank clearing. Nah, bank clearing ini merupakan proses pemindahan suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi bank, di mana surat berharga tersebut disampaikan oleh bank melalui lembaga clearing. Nah, Bank BRI ini melayani penyelesaian surat-surat keuangan yang cepat dan aman yang dapat dipercaya melalui clearing BRI. Kemudian ada provisi dan juga komisi. Nah, provisi di sini artinya biaya, upaya, ataupun juga imbalan. Secara sederhana, biaya provisi bisa dianggap sebagai bentuk untuk balas jasa atau imbalan kepada kreditur karena sudah menyetujui pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Sedangkan untuk komisi sendiri merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah bank karena telah mempergunakan jasa bank. Nah, pada tahun 2021 ini, Bank BRI memperoleh pendapatan provisi dan juga komisi dari jasa-jasa yang telah diberikan sebelumnya, yaitu senilai Rp17.062.124.000. Kemudian ada komitmen dan kontingensi yang muncul karena adanya jasa-jasa yang disediakan oleh Bank BRI, yaitu ada pembelian spot dan mata uang asing senilai Rp11.120.883.000.
Kemudian ada pula fasilitas kredit yang diberikan pada debitur yang belum digunakan senilai Rp140.342.306.000. Ada LC yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor senilai Rp9.687.797.000. Ada juga penjualan spot dan berjangka mata uang asing senilai Rp741.791.798.000. Lalu kemudian komitmen neto yang didapatkan pada 2021 senilai Rp213.571.818.000. Kemudian untuk kontingensinya yaitu ada tagihan bunga dalam penyelesaian senilai Rp3.537.000 dan ada garansi yang diterbitkan dalam bentuk standby LC senilai Rp15.334.403.000 dan yang terakhir ada garansi bank senilai Rp36.518.208.000. Sehingga untuk kontingensi netonya pada tahun 2021 yang didapatkan senilai Rp51.849.074.000. Selanjutnya ada pinjaman yang diberikan bank. Nah, Bank BRI di sini memberikan pinjaman ataupun kredit yang diberikan oleh nasabahnya. Terdapat beberapa pinjaman yang diberikan oleh BRI. Yang pertama ada Kupedes BRI, yang kedua KUR Mikro BRI, yang ketiga KUR Kecil BRI, yang keempat kredit UMKM BRI, yang kelima KPPE BRI, yang keenam kredit Briguna BRI, lalu yang terakhir ada kartu kredit BRI. Nah, di sini saya tampilkan rincian pinjaman yang diberikan BRI berdasarkan jenis mata uangnya. Adapun berdasarkan jenis mata uang rupiah yaitu ada beberapa. Yang pertama ada investasi senilai 29 triliun, yang kedua ada modal kerja senilai 23 triliun, lalu ada sindikasi senilai 2 triliun dan karyawan kunci senilai 185 miliar. Lalu ada berdasarkan mata uang asing, modal kerja senilai 9 triliun dan investasi senilai 2 triliun. Dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai 84 triliun. Sehingga pinjaman yang diberikan BRI pada tahun 2021 yaitu sebesar 909 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 BRI memberikan pinjaman kepada nasabahnya senilai 876 triliun. Artinya, BRI mengalami kenaikan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Yang terakhir ada kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 2021. Di sini pencapaian kinerja penting tahun 2021, Bank BRI memperoleh laba senilai 32,22 triliun, yang dimana BRI mengalami kenaikan laba sebesar 75,53%. Lalu untuk aset yang dimiliki BRI pada tahun 2021 yaitu senilai 1.572,76 triliun yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,62%. Lalu ada kredit yang diberikan oleh BRI yaitu senilai 943,70 triliun yang mengalami kenaikan 7,16 triliun dari tahun sebelumnya. Lalu ada dana pihak ketiga senilai 1.127,85 triliun yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu senilai 7,14%. Nah, kinerja keuangan BRI pada tahun 2021 ini penopang utama pertumbuhan labanya terletak pada kinerja kredit dan juga penghimpun dana pihak ketiga yang tumbuh positif disertai dengan penurunan bunga yang signifikan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai isi laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2021. Saya Nurul Hidayah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.